Halo sahabatku, sahabat Tegukur, sahabat pemikat, dimanapun berada, semoga kita sehat, dijauhkan dari mara bahaya, dan sukses selalu para pemikat. Salam dari Jateng. Di sini saya ingin membongkar bagaimana kelemahan racik yang tanpa kunci dan pakai kunci. Tentunya ada kelemahan dan ada keunggulannya. Namun sebelum kita lanjut ke videonya, kita lihat dulu cara pengikatan racik yang tanpa kunci. Baru kita bongkar kelemahannya. Oke? Kita sudah sediakan bahannya. Ini racik yang tidak pakai kunci. Sengaja saya tidak potong biar kita ketahuan di mana kelemahan dan kelebihannya. Namun saya berbicara di kelebihannya utama. Jika kita memakai racik yang pakai kunci, yang tidak pakai kunci, mohon maaf saudaraku, yang tidak pakai kunci, kelebihannya begitu gampang atau licin untuk kaki tekukur dan mudah kita dapatkan. Itu adalah kelebihan utama dan keunggulan racik ini yang tidak pakai kunci ini. Namun yang perlu kita ketahui, yang perlu saya bongkar, khususnya para pemula yang sering memesan racik, yang sering membeli racik dari perajin racik, Anda perlu ketahui biar Anda tidak marah-marah sama perajinnya, raciknya sering lepas segala macam. Saya ingin membongkar kelemahannya. Racik ini kelemahannya ini tidak mempunyai kunci. Jadi ketika bel sudah dapat, lebih bagus kita kejar langsung. Apalagi bel itu sudah mulai mematuk racik itu sendiri. Ada harapan racik ini akan putus atau terbuka dari kakinya, karena ini tidak pakai kunci, dia gampang terbuka. Contohnya seperti ini ya. Contohnya seperti ini sahabatku. Dan kita pasang. Ini sangat licin. Sangat licin dan mudah untuk masuk ke kaki tekukur. Kita potong dulu ya sahabat ya. Ini agak kepanjangan. Nah, ini kita potong. Nanti saya rapikan biar sahabat-sahabat pemula tahu. Nah, jadi ketika ini sudah masuk ke kaki tekukur, nah, sudah masuk ke kaki tekukur. Karena dia tidak mempunyai kunci di sini, dia akan gampang terlepas atau kembali ke seperti ini. Dia tidak mempunyai kunci.
Inilah kelemahan yang paling fatal untuk racik yang tidak pakai kunci ini. Oke, jadi contohnya seperti ini. Ini saya rapikan ini karena ini memang searah ya. Yang tak pakai yang tidak pakai kunci ini memang searah. Senarnya itu searah. Nah, jadi kalau kita potong dengan rapi, nah akan seperti ini jadinya. Jadi dia tidak ada kuncinya dan mudah masuk ke kaki tekukur. Namun kelemahannya sudah saya kasih tahu. Anda sendirilah yang menentukan racik yang mana Anda pakai. Kalau saya pribadi, ini biasanya saya pakai untuk tekukur yang tahu racik, yang jerat, yang tak pakai kunci. Oke sahabatku, sampai di sini untuk penjelasan yang tak pakai kunci. Kita kembali ke penjelasan yang pakai kunci. Namun sebelum kita lanjut, kita lihat dulu cara pengikatan yang pakai kunci. Ini dia sahabatku, racik metode pengikatan berkunci. Kelemahannya hanya sedikit, hanya di bendolan penyatuan antara senar dan nilon yang agak serat dan tidak selicin racik yang tanpa kunci. Dan kelebihan racik ini sangatlah teruji saat kaki bel sudah nyangkut. Dia tidak mudah terlepas karena memang ada kuncinya. Bahkan dipatuk pun tidak bakal terlepas karena memang dia mengandalkan kunci. Dia mempunyai kunci. Mau dipatuk, mau diapapun tidak bakal kembali ke senar ini karena memang dia mempunyai kuncinya. Nah, seperti ini saudara. Tidak akan kembali seperti ini jika tekukur liarnya mematuk karena memang ada kuncinya ini. Itulah keunggulan racik yang pakai kunci atau jerat yang pakai kunci. Jadi jika teman-teman yang membeli racik, ada kalanya Anda melihat dulu racik itu apakah pengikatannya metode berkunci apa metode yang tak pakai kunci. Dan saya sudah membongkarnya kelemahannya di mana. Jikalau jerat yang tak pakai kunci, bel sudah mulai mematuk, lebih bagus kita kejar dan kita ambil belnya.
karena ada harapan akan lepas jika dia mematuk jerat itu. Namun jika jerat yang kita pesan dari teman perajin itu mengandalkan kunci, kita tidak terlalu khawatir, kita masih bisa bersantai dan bisa mengetahui apakah tekukur itu mempunyai nyali apa mental yang bagus, bisa kita tahan karena memang racik kita tidak akan melepaskan dari kaki tekukur itu walaupun dipatuk karena dia terhalang kuncinya. Ya sahabatku ya, jadi buat teman-teman perajin racik, saya mohon maaf, saya tidak membongkar atau mempersulit kinerja kalian, namun saya ingin memberitahukan kepada teman-teman pemula agar mereka lebih paham kinerja jerat itu sendiri, lebih paham kelemahan jerat itu dan kelebihannya, agar sang perajin tidak kena jika memang BL terlepas. Kadang dia sudah tinggal pesan saja, banyak komentar, banyak ini. Seandainya dia tahu rasanya buat racik itu, mata itu pedas, tangan perih. Seenaknya ngoceh ke perajinnya, namun dia tidak tahu kelemahan racik dan kelebihannya. Justru disitulah buat teman-teman perajin, saya tidak menyinggung karya Anda, namun saya membongkar kelemahannya dan kelebihannya agar teman-teman pemula lebih paham. Buat perajin jerat, salam berkarya, salam pemikat, sahabat tekukur tetap berbagi. Good luck.